Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timbul Haloman Rambe dengan NIM 2316050136 dari kelas Perbankan Syariah. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya pada mata kuliah metode penelitian, yang mana dosen pengampu ialah Ibu Nilah Mardia SEME. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya dengan judul Sinergi antara Bank Syariah dengan Basnas, Badan Pengelola Zakat Nasional, dalam mengelola dana zakat di Labuhan Batu Selatan. Yang mana bab 1 pendahuluan, yaitu untuk ide riset pada proposal saya ini, yakni sinergi manajerial Bank Syariah dan Basnas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Labuan Batu Selatan. Yang mana judulnya ialah sinergi antara Bank Syariah dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola dana zakat di Labuan Batu Selatan. Nah, untuk latar belakangnya ialah bahwasanya zakat ini adalah alat penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan besar dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berfungsi secara sosial dan ekonomi dan memperkuat masyarakat. Akan tetapi, kemampuan zakat dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sejauh mana lembaga pengelolanya dalam menghimpun dan menjalankan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, jika pengelola zakat tidak dilakukan dengan baik, maka potensi besar zakat tersebut tidak akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Nah, untuk masalah zakat di Indonesia, pengelolaan zakat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini menetapkan Basnas sebagai lembaga resmi yang mengurus pengumpulan atau penghimpunan dan pendistribusian dan penggunaan zakat secara nasional. Meski demikian, dalam pelaksanaannya Basnas masih menghadapi berbagai masalah atau tantangan seperti keterbatasan jumlah pegawai, sistem pelaporan yang belum sepenuhnya digital gitu, serta kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang berhak untuk mengelola dana zakat juga gitu. Di sisi lain, Bank Syariah ini sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Islam memiliki sistem manajemen dan pengelolaan yang lebih profesional serta infrastruktur keuangan yang memudahkan dalam mengurus dana zakat secara efisien. Bank Syariah juga memiliki kelebihan dalam laporan keuangan yang jujur, yang transparansi, akuntabilitas, penggunaan teknologi informasi yang canggih gitu. Karena itu kerjasama antara Bank Syariah dengan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan zakat yang lebih modern, akuntabel, transparansi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, bentuk kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya itu melalui lembaga-lembaga keuangan. Nah, untuk di Kabupaten Labuan Batu Selatan, tempat penelitian saya, bahwasanya potensi zakat di Labuan Batu Selatan ini sangat besar gitu. Akan tetapi banyak warga atau masyarakat atau muzaki tidak kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dikarenakan keterbatasan dari pengetahuan dari masyarakat juga itu. Nah, di sini kolaborasi antara Bank Syariah dan dengan Basnas ini
akan meningkatkan kepercayaan, pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Nah, itu yang diharapkan dari judul ide riset yang saya ambil gitu. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Jadi berangkat dari latar belakang yang telah saya jelaskan, bahwasanya untuk rumusan masalah saya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk mekanisme sinergi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat hasil sinergi antara Bank Syariah dengan Basnas di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang terakhir yaitu apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sinergi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di Labuan Batu Selatan. Nah, untuk batasan masalahnya yaitu ada 3 juga, bahwasanya penelitian ini fokusnya ada 3. Yang pertama yaitu objek penelitiannya dibatasi pada sinergi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas di Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya dalam aspek pengelolaan dana zakat. Yang kedua yaitu fokus penelitian ini ada 2 kategori, yaitu yang pertama akuntabilitas. Yang pertama itu transparansi. Jadi yang meliputi keterbukaan informasi, pelaporan dan publikasi data terkait pengumpulan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Jadi yang mencakup pertanggungjawaban terhadap lembaga dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat atau muzaki dan mustahik gitu, mampu kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir yaitu penelitian ini fokusnya pada aspek manajerial dan tata kelola, yakni tata kelola dalam pengelolaan dana zakat gitu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian saya ini ada 5 tujuan yang diharapkan dari penelitian saya ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk mekanisme sinergi manajerial yang dilakukan antara Bank Syariah dengan Basnas dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Selanjutnya yaitu menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat hasil sinergi antara lembaga Bank Syariah dengan Basnas di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung sinergi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang keempat yaitu menjelaskan bagaimana dampak sinergi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas ini terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh lembaga resmi seperti Bank Syariah dan Basnas gitu. Yang terakhir yaitu memberikan gambaran strategis dan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas kerjasama kelembagaan antara Bank Syariah dan Basnas mewujudkan tata kelola zakat yang transparansi dan akuntabel. Nah, selanjutnya manfaat dari penelitian judul saya ini yaitu yang pertama, kita bahas dari manfaat teoritis. Jadi kalau manfaat teoritis itu otomatis menambah kajian ilmiah mengenai konsep sinergi manajerial antara lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat khususnya dalam konteks pengelolaan dana zakat. Yang kedua yaitu memperkaya literatur akademik tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara kolaborasi kedua lembaga. Yang terakhir yaitu memberikan dasar teoritis bagi pengembangan model tata kelola zakat yang profesional. Selanjutnya manfaat praktisnya ada juga, yaitu yang pertama
bagi Bank Syariah sendiri memberikan informasi dan panduan dalam memperkuat kerjasama antara kedua lembaga. Dan bagi Basnas yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan itu akan memberikan masukan strategis mengenai bentuk sinergi manajerial yang efektif dengan bank syariah. Yang terakhir yang ketiga yaitu bagi masyarakat juga ada dampaknya, itu harus yang mana dampaknya itu meningkatkan kepercayaan masyarakat ini terhadap lembaga keuangan resmi untuk dia menyalurkan dana zakatnya gitu. Yang terakhir bagi pemerintah daerah juga dan pembuat kebijakan menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan pengelolaan dana zakat yang sinergi, efisien dan akuntabel di tingkat daerah. Nah, untuk sistematika penulisan yaitu pada bab 1 itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan menjelaskan tentang landasan-landasan teori, berisi tentang teori-teori yang relevan dan membahas sinergi dan manajerial pengelolaan dana zakat di Labuan Batu Selatan. Yang ketiga yaitu pada bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian, berisi tentang jenis-jenis pendekatan penelitian, data dan teknik menganalisis data. Nah, selanjutnya Pak, kita lanjut pada bab kedua. Pada penelitian saya ini, yang mana bab kedua itu membahas tentang landasan teori. Nah, yang pertama yaitu teori sinergi. Jadi sinergi secara luas dipahami sebagai suatu proses kolaborasi antara dua atau lebih pihak yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bila setiap pihak itu bekerja sendiri-sendiri. Dalam ranah kelembagaan, sinergi berfokus pada penggabungan sumber daya, keahlian, dan sistem untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu teori manajerial dalam pengelolaan dana zakat. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan dana zakat, peran manajerial ini sangat krusial karena zakat adalah sumber dana masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, manajemen pengelolaan dana zakat itu meliputi beberapa tahapan, yaitu atau yang sering kita kenal atau POAT, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi sinergi manajerial antara Bank Syariah dan Basnas ini diharapkan mampu memperkuat seluruh fungsi manajemen tersebut, khususnya melalui dukungan sistem keuangan, teknologi informasi, dan tata kelola profesional yang dimiliki oleh Bank Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya yaitu Bank Syariah, yang mana Bank Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip Islam, yang meliputi keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba. Selain melaksanakan fungsi komersial, Bank Syariah juga memiliki peran sosial termasuk pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah atau JIS. Tuh. Selanjutnya yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Basnas ini adalah merupakan sebuah institusi resmi yang didirikan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Tugas utama Basnas adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi merupakan prinsip kejelasan, tidak ada rasa skeptis atau keraguan-raguan dalam menyampaikan informasi yang penting, tepat, dan mudah diakses oleh publik gitu. Selanjutnya yaitu akuntabel dalam pengelolaan dana zakat.
Begitu juga dengan akuntabel. Akuntabel ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab lembaga yang mengelola zakat terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Akuntabel mengharuskan adanya keterbukaan mengenai peran, laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan yang efisien. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran penelitian saya, yaitu kerangka pemikiran yang ada dalam studi ini dibuat untuk memberikan penjelasan tentang hubungan logis antara konsep kolaborasi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dengan peningkatan keterbukaan serta pertanggungjawaban dan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di kerangka pemikiran pada penelitian saya ini, yakni kolaborasi manajerial Bank Syariah dengan Basnas, lanjut peningkatan pengelolaan dana zakat, mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan masyarakat, optimalisasi pengelolaan dana zakat. Nah, inilah kerangka pemikiran pada penelitian saya ini, dan kerangka pemikiran ini yang akan diharapkan hasil dari penelitian ini. Nah, selanjutnya pada bab ketiga kita membahas tentang metode penelitian. Jadi, jenis metode penelitian atau pendekatan penelitian yang saya ambil yaitu penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial dengan menggali makna, proses, serta interaksi yang terjadi di lapangan di Labuan Batu Selatan tentang pengelolaan dana zakat. Nah, pendekatan kualitatif ini dilakukan karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami kolaborasi manajerial antara Bank Syariah dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dalam pengelolaan dana zakat. Nah, dalam penelitian ini juga pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai bentuk kolaborasi, mekanisme pengelolaan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. Nah, selanjutnya untuk lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Basnas Kabupaten Labuan Batu Selatan dan Bank Syariah yang menjalin kemitraan dengan Basnas di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pemilihan kedua lembaga ini didasarkan pada peranan kunci mereka dalam pengelolaan dana zakat di kawasan itu di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Basnas Kabupaten Labuan Batu Selatan berfungsi sebagai institusi resmi yang memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di sisi lain, Bank Syariah ini memiliki fungsi sebagai partner strategis yang membantu pengelolaan dana zakat melalui sistem finansial dan manajerial yang terampil gitu. Nah, selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian ini terdiri dari individu-individu yang memiliki pemahaman, pengalaman, dan partisipasi langsung dalam pengelolaan dana zakat. Para subjek penelitian meliputi anggota Basnas, anggota atau karyawan-karyawan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan manajemen dari Bank Syariah yang menjalin kerja sama dengan Basnas itu. Nah, selanjutnya untuk jenis dan sumber data. Untuk jenis informasi yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah informasi kualitatif yang meliputi kata-kata ungkapan, uraian yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, atau observasi, serta dokumen-dokumen informasi kualitatif berfungsi untuk menerapkan cara pengelolaan dana zakat dan hubungan antara Bank Syariah dan Basnas dalam menciptakan sinergi manajerial.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam kajian ini, dalam penelitian saya ini meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Ketiga metode ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam tentang sinergi manajerial dan pengelolaan zakat. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data pada proposal penelitian saya ini yakni teknik pengelolaan data dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang deskriptif. Proses analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan terus bertanggung jawab hingga penelitian selesai, menjadikan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan. Nah, mungkin itulah hasil presentasi saya melalui video ini tentang sinergi antara Bank Syariah dengan Basnas dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.